Halo semuanya, saya Trisno Dwikantoro dan di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Aplikasi Antrian Online Real Time untuk Berbagai Industri. Yang selanjutnya akan kita sebut saja sebagai NORI, N-O-R-I. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai kegunaan aplikasi ini, yaitu secara singkat, aplikasi ini bertujuan untuk mengonlinekan antrian pelayanan publik. Hanya antriannya ya, bukan pelayanannya secara utuh. Yaitu memungkinkan pelanggan untuk reservasi dan memonitor antrian dari jarak jauh menggunakan smartphone, sehingga tidak perlu lama lagi menunggu di tempat transaksi. Aplikasi ini bisa digunakan pada bank, klinik, salon kecantikan, dan gerai lainnya yang tidak terpancang waktu. Untuk studio musik, lapangan olahraga, dan tempat persewaan lainnya sementara belum didukung oleh aplikasi ini. Berikut adalah rangkuman fitur dari NORI. Ada 3 jenis aktor dalam aplikasi ini, yaitu pengantri, pemilik gerai, dan staff. Nah, pertama dari pengantri. Sebagai pengantri, pengguna bisa melakukan reservasi slot, pembatalan slot, dan melihat antrian secara langsung. Untuk pemilik gerai, bisa melakukan manajemen gerai, yaitu membuat dan mengatur hal seperti jadwal buka, dan lain-lain. Pemilik gerai juga bisa melakukan manajemen layanan dan merekrut serta memecat staff. Selanjutnya, staff dapat melayani pengantri dan melakukan pengunduran diri. Oke, selanjutnya demonstrasi aplikasi. Mulai dari pemilik gerai. Pertama, untuk login kita harus membuat akun dulu. Misal pemilik 15. Nah, berikut adalah tampilan pengantri. Nah, kita kan mau membuat gerai ya sebagai pemilik gerai. Jadi kita switch akun ke pemilik gerai. Oke, ini kita buat akun pemilik. Ya, belum dibuat. Dan selanjutnya kita membuat gerai dan mengisikan form yang dibutuhkan. Itu pertama adalah nama gerai. Misal kita isikan klinik weekend dan kodenya klinik weekend. Deskripsinya misal melayani, cek kesehatan, dan alamatnya misal Jalan Kenangan, nomor 420, dan wilayahnya Surakarta. Untuk tautan lokasinya ini bisa di copy paste dari Gmap ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita pencet submit, dan inilah gerai kita. Inilah tampilan gerai kita, dan ada 3 tab, yaitu layanan, cluster, dan staff. Selanjutnya kita buat cluster dahulu sebelum membuat layanan. Cluster itu apa sih? Kalau di bank itu seperti cluster customer service atau teller, nah, seperti itu. Dan selanjutnya misal kita membuat cluster yang bernama check up saja, misal hari Sabtu dan Minggu libur, dan perkiraan setiap antrian itu adalah 30 menit setiap slot, dan prefix slot ini bebas, bisa A, B, C, atau bahkan angka, tapi sebaiknya tidak menggunakan angka karena slot nanti akan menggunakan angka. Jadi kita gunakan huruf saja. Lalu selanjutnya, cluster kan sudah terbuat, kita membuat layanan. Misal layanannya berjudul check up kesehatan, dan kodenya check up kesehatan digabung. Dan misal deskripsinya adalah cek kesehatan
dan syaratnya hanya KTP. Dan klasternya adalah yang sudah dibikin tadi, yaitu check up. Selanjutnya staff. Biar bisa berjalan kita perlu staff paling tidak 1. Dan untuk mempermudah saja, saya akan merekrut diri saya sendiri sebagai staff dari gerai saya sendiri. Kita tambahkan staff dan kita ketik email saya sendiri, yaitu pemilik 15@nori.id, dan sukses karena gerai sudah lengkap berisi paling tidak 1 klaster, 1 layanan, dan 1 staff. Pengantri sudah bisa mengantri di gerai tersebut, reservasi dan mengantri. Selanjutnya adalah dari sisi pengantri. Oke, dan setelah login kita bisa lihat ini tampilan pengantri, yaitu ada tab antrean, reservasi, dan akun. Oke, langsung saja kita ke tab reservasi. Di sini kita bisa mencari gerai berdasarkan nama gerai atau layanan yang ada di dalamnya. Misal Bank Hadirejo sebagai nama gerai atau tukar uang. Jadi di sini kita akan mencari klinik tadi dan muncullah tampilan gerai. Di sini kita bisa memilih layanan check up kesehatan dan kita bisa lihat ini tampilan layanan, ada deskripsi, syarat, dan bagian pesan. Kita bisa memilih hari, misal hari Selasa 15 September, dan kita pesan. Oke, sudah direservasi ya, urutan 1, kiraan dipanggil 7.30. Nah, dan misalkan kita datangkan 2 pengantri lagi ke klinik Wikan dan memesan slot A2 dan A3. Jadi sekarang ada 3 pengantri total yang ada di klinik Wikan untuk hari 15 September. Oke, dan kita akan coba tampilan staff. Kita akan login sebagai staff. Nah, dan berikut adalah tampilan staff. Ada tab platform dan tab akun. Tab platform ini nantinya untuk melayani pengantri. Nah, ini bisa kita lihat platform ini, dan kita sedang berada di klaster check up. Kita bisa lihat waktu sekarang dan total antrian untuk klaster itu. Oke, misal kita buka ya, kita buka untuk klaster itu. Sebelum melihat tampilan pengantri lagi, saya tunjukkan tampilan akun dari staff. Oke, bisa kita lihat di sini tampilan akun dari staff. Itu kita bisa lihat gerai di mana staff itu bekerja dan waktu operasional tiap klaster yang ada di gerai tersebut. Misal klaster check up itu Senin sampai Jumat buka dari jam 7.30 sampai jam 15, dan Sabtu Minggu libur. Oke, selanjutnya untuk pengantri 1, misal aplikasinya kita tutup, dan jika klaster sudah dibuka, nanti pasti pengantri 1 akan mendapatkan notifikasi. Itu bisa dilihat notifikasi. Nah, antrian sudah mencapai A1 dan antrian Anda adalah A1. Nah, seperti itu. Ada 3 skenario. Ada ya, skenario pertama adalah misal si pengantri itu sudah datang. Jika sudah datang, si staff menekan tombol selesai. Nah, skenario kedua, misal si pengantri itu belum datang. Nah, si staff ini bisa memencet tidak hadir, belum hadir, atau loncati, dan sebagainya. Itulah sinonimnya, sama saja. Nah, begitu dia diloncati, bisa dilihat ini dari tampilan pengantri yang terlambat.
Ini bisa kita lihat statusnya antrian adalah terlambat, dan slotnya adalah 3 sekarang yang sedang berlangsung. Nah, kemudian kita lanjut ke pengantri ketiga. Ternyata si staff salah pencet, padahal belum melayani pengantri 3. Nah, dengan kasus tersebut si pengantri bisa protes atau sekedar lapor kesalahan staff dengan menekan tombol saya belum dilayani atau belum menandakan bahwa si staff ini salah pencet. Misal selanjutnya ya, si pengantri 2 ternyata sudah datang di lokasi, dia bisa konfirmasi dengan menekan tombol saya sudah di lokasi, dan nanti si staff bisa mulai melayani. Dan jika sudah selesai, si staff bisa menekan tombol selesai. Oke, sekian. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan berkomentar di kolom komentar atau hubungi kontak yang ada pada deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.